Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita bisa hadir bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kesehatan, serta bisa istiqamah untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sallallahu alaihi untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-4. Tidak terasa perjalanan kita sudah separuh untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa minggu kedua, 10 hari kedua adalah bulan menjadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ampunan, bulan rahmat dan pelepasan dari siksa akhirat. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada malam kedua di bulan Ramadan, bahwa tujuan kita berpuasa pada Allah, tujuannya adalah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, memerintahkan kepada kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Tujuannya la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Dan tujuan orang bertakwa itu adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua larangan. Maka kalau orang berpuasa sudah semestinya perilaku setelah dia melaksanakan puasa, maka perilakunya, sikapnya, amal perbuatannya harusnya menjadi lebih baik. Saya ingin memberi contoh. Kira-kira dari contoh ini kita ada di mana? Tahu ular? Ular itu juga berpuasa. Ya, ular, bukan ular. Ular. Snake. Ular itu juga berpuasa. Dan tujuan puasa dari ular adalah semata-mata untuk membersihkan dirinya, untuk mengganti kulitnya dari yang buruk menjadi lebih baik. Kulitnya yang tua ketika dia berpuasa, tujuannya berpuasa itu untuk berganti kulit, dan itu waktunya lumayan lama, mungkin kira-kira seminggu 2 minggu. Pernah lihat ular berganti kulit? Ular berganti kulit dengan cara berpuasa. Dia tidak akan bisa berganti kulit kalau dia tidak berpuasa. Jadi dia harus menahan nafsunya dari makan minumnya dia, semata-mata untuk menjadi dia lebih baik, terutama performanya, penampilannya,
ya. Yang diganti adalah penampilannya, ganti kulitnya saja. Kalau bahasanya Pak saya ganti casing. Ganti casing. Dia hanya berganti casingnya saja. Tapi perilaku ular yang sebelumnya dia suka memangsa, maka setelah puasa ya dia tetap akan memangsa. Ganas sikapnya. Ada tikus dia mangsa. Ada hewan yang cocok untuk dia makan. Itu setelah dia berganti. Sebelumnya pun ketika dia ingin memangsa tikus ya dia makan. Dia melihat ayam, dia makan ayam. Kemudian dia berpuasa, lalu dia berganti kulit, maka perilaku ular itu masih sama seperti sebelumnya. Sikapnya kasar, sikapnya ganas, sikapnya suka memangsal. Jangankan hewan, orang saja kalau ular melihat bisa dimakan. Makanya kita semua kadang-kadang khawatir, takut sama yang namanya ular. Ular sanca, ular weling, ular macam-macam. Artinya ular berpuasa yang dia ganti itu hanya casingnya saja, penampilannya saja. Maaf, bajunya saja yang dia ganti. Tapi perilakunya, sikapnya, tingkah lakunya yang namanya ular masih sama. Kita bandingkan dengan hewan lain yang juga berpuasa. Sebenarnya banyak hewan yang juga berpuasa. Salah satunya, karena perbandingannya dengan ular, adalah ulat. Yang tadi pakai R, sekarang pakai T. Ular, lawannya ulat. Kita mungkin jijik melihat ular. Ketika ada ular, bagi sebagian orang yang berani, maka dia akan pindahkan ular. Tapi perilakunya ular dulunya, sebelum dia berubah atau sebelum dia berpuasa, dia suka makan daun-daunan. Yang masih muda dia makan. Yang tua pun kalau seleranya masih kuat, dia makan juga. Ini ular. Tapi ketika dia sudah merasa waktunya, dia ingin berubah menjadi lebih baik, maka ular pun melakukan puasa. Dia akan berubah menjadi seekor kepompong yang di dalam ilmu biologi disebut dengan metamorfosis. Ya. Bermetamorfosis menjadi kepompong. Selama dia menjadi kepompong sekian lama waktunya, dia selalu berusaha menahan dirinya, menahan nafsunya untuk tidak makan. Dia menahan dirinya untuk tidak berbuat, dalam hal ini berbuat maksiat yang sebelumnya dia suka daun muda, kemudian ketika dia menjadi kepompong suka daun muda. Ada yang tersinggung. Ketika dia suka daun muda, saat dia berubah menjadi kepompong, dia kemudian tidak berubah, tidak melakukan perbuatan dia makan daun muda lagi ataupun daun-daun yang lain. Dia berdiam diri saja di dalam kepompong sekian lama waktunya. Dan selama itu juga ular berproses menjadi kepompong, dia melaksanakan ibadah puasa. Sekian lama dia berubah menjadi kepompong, lalu saat tiba waktunya dia berubah menjadi seekor kupu-kupu. Ulat yang tadinya jelek berubah menjadi kepompong, lalu kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu. Maka semua orang suka dengan kupu-kupu.
bukan kupu-kupu malam. Dia berubah menjadi kupu-kupu. Begitu indah. Setiap bunga dia datangi. Dia ambil saripatinya, kemudian dia lakukan proses untuk menghisap madu. Ini contohnya ini semuanya. Dia menjadikan bunga menjadi indah. Dia menghisap saripati dari bunga, kemudian bunga itu berkembang menjadi lebih baik. Nah, kita berkeinginan ketika kita berpuasa itu kita ingin menjadi ular. Puasanya ular yang harus kita ikuti. Jangan puasanya ular. Kalau ular sebelum dan sesudah puasa perilakunya sama saja, maka kita harus mengikuti puasanya seperti yang dilakukan oleh puasa seekor ular yang dia awalnya suka dengan daun muda, tapi ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, dia akan menarik perhatian orang. Dia suka memberikan sesuatu yang positif kepada setiap bunga yang dia singgahi. Orang-orang yang melihatnya juga akan menjadi senang. Dan perilakunya yang awalnya dia suka makan daun muda, maka begitu dia menjadi kupu-kupu, ular tidak akan lagi memakan daun muda. Dia akan memberikan manfaat, apa namanya istilah? Menyerbuk ya, apa? Melakukan penyerbukan sehingga bunga itu menjadi indah, menjadi mekar. Dan itulah harusnya sikap seorang muslim ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Contoh ini mudah-mudahan menjadi teladan kita bahwa kita melihat ada dua hewan tidak-tidaknya. Sebenarnya masih ada hewan lain. Kalau puasanya ular, awalnya dia sikapnya buruk, ganas, suka memangsa, dan setelah dia melaksanakan puasa dia berganti kulit, hanya berubah casingnya saja. Lalu kemudian mangsanya pun sama, perilakunya sama. Tapi kalau seekor ular yang awalnya menjijikkan bagi sebagian orang, mungkin perilakunya awalnya suka bermaksiat, dia suka dengan daun muda, tapi begitu dia berubah menjadi seekor kupu-kupu, orang menjadi senang. Tiada taman yang indah tanpa ada kupu-kupu. Semua orang suka dengan kupu-kupu. Bunga-bunga pun akan semerbak, wangi, dan lain sebagainya. Dan perilaku dari seekor kupu-kupu, dia akan selalu singgah di berbagai ranting yang kemudian dia melakukan penyerbukan dan dia tidak mematahkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua contoh ini mudah-mudahan menjadi pengalaman kita, menjadi teladan kita bagaimana harusnya kita bersikap, bahwa tujuan dari puasa kita adalah menjadi seorang yang mustaqim, menjadi orang-orang yang bertakwa. Awalnya mungkin kita bersyukur bulan Ramadan ini, maaf, sebejat-bejatnya orang yang mengaku muslim, insya Allah sebagiannya ada yang melaksanakan puasa. Bahkan mungkin perilakunya yang biasanya dia dulu sebelum puasa melakukan berbagai kemaksiatan, tapi ketika bulan Ramadan sebagiannya di antaranya itu melakukan penghentian. Dan harapannya ketika memasuki bulan Ramadan, dia berpuasa, menahan nafsunya, menahan syahwatnya, menahan dirinya dari keinginan makan dan minum. Lalu kemudian setelah Ramadan kita berharap seorang muslim menjadi berperilaku yang lebih baik lagi, menjadi suka dengan sesuatu yang baik, dan dia juga disukai oleh orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin iktibar ini saya pikir cukup untuk pengalaman kita, untuk menjadi teladan kita.
bahwa tidak-tidaknya puasa kita harus mengikuti puasa yang dilakukan oleh seekor ular. Awalnya menjijikkan, menakutkan bagi sebagian orang, suka melakukan hal-hal yang negatif, memakan daun-daun yang muda. Tapi ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, dia menjadi indah, menjadi menarik minat banyak orang, dan dia juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik lagi. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.